Setelah Projo menolak untuk bergabung dengan PSI dan justru lebih memilih untuk bergabung bersama Gerindra, bagi saya ini adalah ujian terberat bagi PSI. Karena suara PSI yang 2, sekian itu selanjutnya akan dipertanyakan, itu suara dari mana? Apakah ada efek relawan Projo untuk kemudian bisa menaikkan suara PSI dari 0, menjadi 2, atau sebenarnya efek Projo itu nggak ada sama sekali misalkan, dan itu akan diuji ke depan gitu, apakah suara PSI akan berkurang atau stabil di 2, saja gitu, apakah ada efek Projo atau Projo cuma main klaim saja. Dan selanjutnya yang ini juga nggak kalah menarik, kalau misalkan ada efek pergeseran suara, misalkan suara PSI turun dan kemudian suara Gerindra naik 1 atau 2%, dan itu bisa dipastikan diambil dari suara PSI, maka itu akan membuat posisi Kaesang jadi nggak aman. Atau bahasa lainnya ya mungkin Kaesang akan segera tersingkir gitu, karena ya Kaesang dianggap nggak berguna sebagai anak Jokowi, ternyata tidak bisa menghadirkan suara atau tidak bisa membuat orang memilih PSI, dan ternyata yang membawa suara kepada PSI adalah Projo misalkan gitu ya. Tapi kalau seandainya suara PSI tetap naik gitu ya, maka suara Gerindra nggak naik-naik banget. Biasanya seperti itu gitu. Jadi ya ini kita tinggal tunggu saja nanti di tahun 2029, tapi kira-kira gitu ya, ini adalah satu gambaran terkait pertarungan politik beda partai hari ini yang pasti itu akan semakin sengit dan berat gitu. Jadi kalau Pak Prabowo hari ini memuji Jokowi sebagai hopeng, teman baik dan sebagainya, iya gitu. Tapi bagaimanapun Gerindra itu Gerindra, PSI itu PSI. Nggak bisa suara Gerindra diberikan kepada PSI, nggak akan mau gitu ya. Dan dalam pertarungan bebas semacam itu ya rasanya tidak ada pertemanan, semuanya akan bertarung, akan habis-habisan untuk bisa mendapatkan suara yang lebih banyak dibandingkan yang lain semaksimal mungkin. Dan soal posisi Kaesang ini mungkin nggak akan lama lagi, ini akan menjadi satu bahasan gitu ya, mungkin ya akan muncul muncul tanda-tanda bahwa mungkin PSI tidak pas bagi Kaesang. Karena seperti sekarang misalkan Kaesang kemana sih? Nggak ya, buat teman-teman penonton video Siwo TV kan kita pasti sudah terbiasa dengan apa yang saya sampaikan. Biasanya memang mendahului kenyataan biasanya gitu ya. Sebelum terjadi saya udah bahas duluan. Jadi ya mungkin ini akan segera terjadi, karena setelah Projo pindah dari Jokowi, dari yang semula nampaknya akan bergabung ke PSI dan kemudian pindah ke Gerindra, maka itu secara otomatis membuat pertahanan Jokowi itu jadi berkurang sama sekali. Orang-orang yang selama ini bela-belain Jokowi itu ya kan biasanya dari Projo gitu. Nah, ketika Projo sudah mau lepas logo, ganti logo, merapat ke Pak Prabowo atau Gerindra, maka setelah ini kan mereka tidak punya kewajiban lagi untuk bela Jokowi, karena logonya udah bukan Jokowi dan mereka ya Prabowo. Nah, kalau situasinya seperti itu, maka serangan-serangan kepada keluarga Jokowi, kepada Kaesang terutama sebagai ketua umum partai PSI itu akan semakin kencang, dan ya sulit untuk kita bayangkan mereka bisa bertahan di gempuran para elit yang sangat luar biasa besarnya ini gitu. Karena kalau soal ijazah palsu, ijazah Gibran gitu ya, itu nggak ada apa-apanya lah. Kalau ijazah Jokowi misalkan, katakanlah misalkan palsu sekalipun, efeknya nggak ada. Jokowi udah jadi presiden 2 periode, nggak akan ngelamar kerja lagi, dan nggak dibutuhkan lagi juga ijazah Jokowi gitu. Mau ngapain? Mau ngelamar jadi sekjen PBB pun nggak mungkin ditanyain ijazah kan. Jadi itu nggak ada efeknya. Kalau bagi Gibran juga kurang lebih sama, dia sudah wakil presiden, misalkan kalau mau dimakzulkan itu prosesnya masih agak panjang, ya bisa gitu ya. Tapi yang paling lemah sebenarnya bukan Gibran sebagai wakil presiden, karena wakil presiden itu kan ada hak imunitas kalau nggak salah gitu ya. Yang paling lemah sebenarnya dalam posisi hari ini itu ya Kaesang dan Bobi Nasution, dua orang ini gitu.
yang paling lemah Kaisang karena ketua umum PSI, dan yang namanya politik di elit partai atau di posisi ketum partai itu kapan saja bisa berganti. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu kita sudah mendengarkan sedikit informasi yang telah disampaikan oleh saudara kita Ali Puraman, cukup menarik dan cukup bermanfaat. Bagaimana kita harus mengetahui sistem politik yang cukup menarik untuk kita bahas. Dan kita mengucapkan terima kasih juga apa yang telah disampaikan oleh saudara kita Ali Rahman dan cukup mudah dipahami. Tentu poin pertama yaitu membahas tentang Gibran sebagai wakil presiden dan ketua umum PSI yang bernama Kaisang. Dan ini salah satu perbincangan yang hangat di media sosial dan bahkan di berbagai politisi dan bahkan di tengah masyarakat tentang Gibran dan mantan Presiden Joko Widodo dan bahkan Kaisang sebagai ketua umum partai PSI. Saya kira kita juga sudah menyadari bahwa dinasti atau sistem politik yang dipermainkan oleh Jokowi yang ingin mendorong Gibran untuk tahun 2029 sebenarnya sah-sah saja, tetapi bagaimana Gibran bisa maju ketika Gibran pun ijazahnya sedang dipermasalahkan? Ya, ada juga statement dari Rismon mengatakan bahwasanya Gibran itu tidak lulus SMA. Nah, jadi masyarakat pun sepertinya udah bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan di sini kita sebenarnya tidak berpihak kepada siapapun, tidak berpihak kepada Jokowi, tidak berpihak kepada Roy dan Rismon yang sedang mempermasalahkan ijazah mantan presiden dan wakil presiden saat ini. Tetapi untuk maju dalam Pilpres di 2029, kan isunya Gibran ini didorong maju untuk sebagai capres di tahun 2029. Saya tidak tahu, tetapi isunya memang seperti itu. Dan itu juga PSI mengatakan hal tersebut, mendukung Prabowo dari Gibran untuk maju lagi di tahun 2029. Saya kira juga masyarakat sudah bisa menilai bagaimana kualitas dari Gibran dan bagaimana kinerja Gibran yang pernah berjanji untuk membuka lapangan kerja, namun nyatanya tidak ada sama sekali. Dan bahkan ijazahnya pun sedang dipermasalahkan ketika sebagai warga negara Pak Subuhan yang menggugat soal ijazah Gibran yang tidak setara dengan SMA WNI sebagai warga negara Indonesia. Dan saat ini juga heboh, dan bahkan banyak juga masyarakat ingin Gibran dimajukan dan bahkan diberhentikan sebagai wakil presiden. Banyaknya tuntutan-tuntutan dari purnawirawan dan bahkan ada politisi dan bahkan rakyat sekalipun yang ingin segera Gibran mundur dari wakil presiden. Sebab bagaimana? Karena apa? Ya karena Gibran pada saat itu memang cukup bermasalah di Mahkamah Konstitusi untuk maju, dan persyaratan-persyaratan yang tidak memenuhi persyaratan untuk maju sebagai wakil presiden pada saat itu, segi umur dan sebagainya, teman. Jadi mereka menuntut untuk maju Pilpres 2029. Saya kira Gibran harus menyadari hal-hal yang terjadi saat ini. Saya kira juga kalau kita lihat perjalanan Gibran cukup kontroversial. Bagaimana itu Gibran bisa lolos karena adanya Jokowi pada saat itu. Jokowi masih menjabat sebagai presiden sehingga Gibran diberi peluang dan karpet merah. Dan itu pun masih banyak perdebatan pada saat itu, yang dimana Mahkamah Konstitusi dibuat jadi mahkamah keluarga dan sebagainya. Saya kira juga masyarakat tidak bodoh lagi, sudah tahu bagaimana sistem licik politik saat ini, sistem hausnya kekuasaan pada saat ini. Saya kira juga begitu, teman. Kita menghormati Gibran, bukan tidak menghormati Gibran ya. Di sini saya menghormati Gibran sebagai wakil presiden, dan sebaliknya juga saya menghormati Pak Jokowi sebagai sebagai mantan presiden Republik Indonesia yang ke-7. Saya kira apapun yang terjadi ke depannya ya, untuk maju Pilpres 2029 pastinya masyarakat bisa dikatakan tidak akan memilih Gibran karena ijazahnya pun belum jelas, sedang dipermasalahkan.
Dan begitu juga mantan Presiden kita Jokowi, ijazahnya sedang dipermasalahkan juga. Nah, teman-teman, di sini kita bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita dari Betawi Modes. Lebih baik masuk penjara dinasti Karbitan atau bikinlah 11 triliun untuk rakyat kecil Indonesia. Nah, gak ada kaitan dengan Kaisang lah, orang ijazah SMA aja Gibran gak punya, mau nyapres sekarang aja sudah maju dimajukan. Keluarga Jokowi itu tidak sekolah dan ahli politik pemerintah kok main-main. Politik di partai hati-hati bisa mati berdiri kalau tidak tahu ilmu politik. Kira-kira ada yang pernah menebak perasaan jadi anak Pak Jokowi enggak? Siapa tahu mereka juga tidak nyaman di posisinya saat ini. Mungkin mereka bertahan karena ada desakan dari orang-orang kuat. Gimana mau nyapres ijazahnya enggak benar, konol. Kalau genjet melek politik, maka partai yang tidak punya etika dan moral memimpin negara. Jangan jadikan pilihan dan dibiarkan saja jadi sejarah buruk demokrasi. Ya. Nah, komen pertama ini teman cukup menarik ya. Gimana mau nyapres ijazahnya enggak benar, konyol katanya. Saya tidak tahu apakah ijazah Gibran itu benar-benar real tamatan SMA, saya tidak tahu juga. Tetapi pada saat ini, situasi saat ini memang ijazah Gibran sedang dipermasalahkan. Bahkan Risma mengatakan dan Roy mengatakan 99% bahwa ijazah Gibran tidak lulus SMA, artinya tidak ada ijazah ya. Tetapi ketika misalnya itu terbukti Gibran tidak memiliki ijazah SMA dan bahkan tidak lulus SMA, maka kekecewaan masyarakat pasti membara. Kok bisa sebagai wakil presiden tidak lulus SMA, kok bisa dia jadi wakil presiden? Ya harusnya bukan hanya Gibran dituntut, bukan hanya Jokowi, tetapi KPU juga bersangkutan dengan ini. Kenapa meloloskan dokumen palsu untuk maju sebagai cawapres begitu ya teman? Ketika itu asli, ketika itu palsu ya. Kalau misalnya asli ya baguslah kalau misalnya ijazah Gibran itu asli. Tapi saya kira pun kalau asli pun untuk maju Pilpres di 2029, masyarakat saya kira tidak akan memilih. Saya memilih orang-orang yang memiliki integritas. Saya juga bisa menilai bahwa ini itu hanya untuk kepentingan keluarga dan banyak sekali. Tangkap dan penjarakan Jokowi dan keluarga, Partai Gajah hilang pada pemilu 2009. Sehat selalu Mas Alid. Gak tahan nunggu 2029, kelemahan kalau bisa sudah 2009 dan berubah bersama AHY sebagai capres diyakinin pasti menang 60%. Jokowi dalam bahaya di pusaran keluarga sendiri. Gibran Kaisang saling cakar-cakaran imbas perebutan kekuasaan. Pasti itu terjadi pembantaian dari salah satu keluarga itu sendiri. Kutukan karena jadi pengkhianat. Ingat, pengkhianat itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ya benar sekali ya teman. Sekarang kelihatan pelongok-pelongok, ceklik-cekluk kok disebut sebagai capres. Amit-amit si pembuat botol kosongnya suruh jadi mik lomba macing aja deh. Iya Kaisang kemana akhir-akhir ini tak nampak suara, wajahnya sibuk ngomong si kecil habis ulang tahun. Jokowi itu pengkhianat, gak tahu diri. Presiden tertamak tergila kekuasaan, penghancur demokrasi. Semoga dapat karma ajab. Wow. Kalau kita lihat komentar dari saudara-saudara kita ketika Alif Rahman menyampaikan informasi ini, sepertinya masyarakat atau netizen pun tidak suka Gibran untuk maju Pilpres di 2029. Lagian juga masih 2025, masih jauh lah, 4 tahun lagi teman-teman untuk Pilpres di 2029. Saya kira untuk menilai seseorang itu dalam kepemimpinannya sangat sulit ya teman-teman. Tapi ya siapapun pemimpinnya nanti 2029, ya kita doakan saja semoga amanah dan real untuk kepentingan masyarakat, real untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman, maka berkelah tanggapan komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antar lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.